Shalom, kembali lagi kita akan mendengarkan renungan harian Habits for Family. Sebelum itu, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur Tuhan atas kesempatan untuk datang di hadapan-Mu Tuhan dalam renungan ini. Kiranya Tuhan ajarlah kami untuk lebih memahami siapa kami di hadapan-Mu Tuhan, dan bagaimana kami dapat hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Berikan kami juga hati yang terbuka untuk mendengar dan menerapkan firman-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, amin. Hari ini saya akan membawakan tema renungan dengan judul Saya Sadar. Kemarin pada ibadah raya minggu kedua, pada tanggal 8 September 2024, di mana Bapak Gembala itu membagikan simulasi gitu, memberikan sebuah kertas yang bertuliskan titik-titik-titik, sadar, titik-titik-titik, kesadaran, dan titik-titik seterusnya. Nah, ada beberapa banyak dikasih kertas gitu ke beberapa jemaat, dan ada yang menuliskan dengan luar biasa lah buat saya. Tapi ada kalimat yang saya tulis buat saya sendiri, yaitu saya tulis, saya sadar akan kesadaran saya bahwa hidup harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu tulisannya saya tulis pada kertas yang dikasih Bapak Gembala. Nah, sadar diri ini adalah pengakuan kita terhadap kekurangan dan kelemahan kita, serta penyerahan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan untuk pemulihan diri dan hidup baru. Artinya ya, kita melihat diri kita sendiri dengan jujur dan terbuka, serta memahami bahwa kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita sendiri untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Contoh lah, ini bukan kehidupan saya, cuman contoh lah. Saya ambil contoh, misalnya saya adalah seorang penyanyi dan penulis lagu gitu, yang punya bakat luar biasa lah. Saya sering tampil di berbagai acara lah, mau yang sekuel, mau yang di gereja, dimanapun lah. Terus lagu saya juga banyak mendapat pujian dan dari penggemar saya dan kritikus musik gitu. Namun saya mulai merasa tertekan karena ekspektasi saya yang terlalu tinggi dan tanggung jawab yang besar sebagai seorang musisi yang terkenal gitu. Jadi suatu ketika saya merasa frustasi gitu ketika lagu saya yang saya keluarkan, saya launching gitu, nggak diterima dengan baik oleh penggemar, audiens, dan kritikus gitu. Dan saya ya mulai menyalahkan orang lain gitu. Baik saya salahkan produsernya, atau saya salahkan manajer, bahkan juga penggemar mungkin saya salahkan gitu. Karena menurut saya sudah berusaha gitu, tetapi ya nggak dihargai usaha saya. Nah, frustasi ini mengganggu hubungan saya dengan orang-orang di sekeliling saya gitu, dan membuat saya mungkin semakin terasa asing gitu. Nah, dalam keadaan frustasi ini, saya ambil di Mazmur 139 ayat 23 sampai 24. Yaitu, selidikilah aku ya Tuhan, dan kenalilah hatiku. Ujilah aku dan kenalilah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan pimpinlah aku di jalan yang kekal. Nah, dalam keadaan frustasi ini, berdoa meminta Tuhan untuk menunjukkan kepada diri saya sebagai musisi, bagaimana saya bisa menjadi lebih baik. Saya merenungkan bagaimana saya mungkin telah mengandalkan pujian dan kesuksesan itu sebagai nilai ukuran diri saya sendiri, daripada saya memahami bahwa semua itu adalah anugerah dari Tuhan dan bagian dari panggilannya. Selain itu, di Matius 7 ayat 3-5 berkata, mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di matamu tidak engkau ketahui? Engkau yang melihat balok di matamu sendiri dan tidak melihat selumbar di mata saudaramu, bagaimana engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal balok di matamu sendiri tidak engkau lihat. Nah, ayat ini menyadari bahwa saya mungkin terlalu fokus pada kesalahan orang lain dan kurang memperhatikan sikap dan motivasi saya sendiri. Saya sadar bahwa saya perlu memperbaiki cara saya menanggapi kritikan ataupun saran ataupun tekanan, serta ya mulai berdoa untuk mendapatkan ketenangan
dari Tuhan dalam menghadapi masalah tersebut. Dengan bimbingan Tuhan, saya mulai mengubah cara pandang saya. Saya mulai menyadari bahwa keberhasilan dan kegagalan dalam karir saya bukanlah penentu nilai diri saya sendiri. Saya berkomitmen untuk kembali ke motivasi awal, yaitu untuk memuliakan Tuhan melalui musik dan lebih banyak mengandalkan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan saya. Nah, dari contoh kehidupan yang tadi yang saya contohkan, saya catat ada 3 hal, yaitu yang pertama, pemeriksaan hati atau memeriksa hati itu. Seperti tadi ayat yang sudah kita bacakan di Mazmur 139 ayat 23-24, kita perlu meminta Tuhan untuk memeriksa hati dan pikiran kita. Doa yang tulus itu minta sama Tuhan untuk menunjukkan area mana yang mungkin nggak sesuai dengan kehendak Tuhan. Termasuk ya meminta Tuhan juga untuk membantu kita mengatasi sikap kita yang kurang ataupun motivasi yang tidak sesuai dengan panggilan Tuhan. Yang kedua, jujur gitu, melihat diri sendiri dengan jujur. Dalam Matius 7 ayat 3-5 tadi, Yesus mengingatkan kita untuk tidak fokus pada kesalahan orang lain sebelum kita mengakui kekurangan diri kita sendiri. Kita perlu memperhatikan dan mengatasi kelemahan kita sendiri terlebih dahulu sebelum kita menilai orang lain. Yang tadi yang contoh seorang pemusik tadi, ya mungkin melibatkan bagaimana kita menangani kritik atau tekanan yang mungkin dihadapi, sehingga tidak terjadi frustasi. Yang ketiga, yang terakhir, menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Mengakui bahwa kita memerlukan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Menyerahkan diri kepada Tuhan itu meminta bimbingan dan kekuatan untuk hidup sesuai dengan panggilan Tuhan. Dan mempercayakan semua kekurangan kita kepada Tuhan. Dalam konteks yang tadi, contoh yang musik tadi, artinya kembali pada motivasi awal, yaitu untuk memuliakan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk ajaran-Mu Tuhan dalam renungan kesadaran ini Tuhan. Biarlah kami mau Tuhan meminta Engkau terus membimbing kami dalam memeriksa hati kami dan pikiran kami, agar lebih sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Kau bantu kami Tuhan untuk hidup dengan kesadaran yang benar tentang siapa kami di hadapan-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.